Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut. Malam ini ada pemahaman berikutnya yaitu klien nomor 4232 yang Mbak Wira ulangi. Klien nomor 4232 terawangan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2022 ya. Di sini untuk terawan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama yaitu kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit, ya baik medis maupun non medis. Di sini penting ya untuk mengetahui kandungan energi atau tingkatan energi pada tubuh seseorang. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang datang kepada Mbak Wira merasa, Mbah, apa saya kena santet? Mbah, apa saya kena guna-guna? Mbah, apakah saya kena pelet? Mbah, apakah saya ketempelan? Mbah, apakah saya apalagi sakit non medis lainnya dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya bisa dijawab apabila kita memahami ya karakter energi seseorang. Kalau dia kena magic, maka karakter energinya itu akan apa? Rendah. Nah, di sini klien nomor 4232, Mbak Wira lihat energi tubuhnya itu stabil, tidak rendah. Hal ini menjadi tanda bahwa klien nomor 4232 tidak sedang mengalami sakit baik medis maupun non medis. Jika Anda merasa gitu ya, Mbah, saya merasa kok kalau malam itu leher saya itu pegel-pegel, Mbah. Terus pinggang saya keju-keju, Mbah, sakit, Mbah, nyeri. Apakah saya ketempelan makhluk halus, Mbah? Enggak, itu kecapean. Gitu lah ya. Jadi Mbak Ira itu bisa menjawab gitu loh ya. Mbah, kalau pagi saya minum kopi itu mata saya tuh kok nyeri ya, Mbah ya. Apa saya itu kena santet, Mbah? Oh enggak, itu enggak kena santet. Itu sendoknya belum Anda pindah dari gelas. Makanya kalau diminum sendoknya nyolok mata. Nah, kayak gitu loh. Jadi bisa ngomong kayak gitu. Ya dengan cara apa ya ini tadi? Mengetahui kondisi dari karakter energi seseorang. Paham ya? Yang kedua yaitu orang-orang yang karakter energinya tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat ya. Baik itu meditasi, wirid, ya puasa, bertapa ataupun upaya-upaya tempat diri olah rasa lainnya ya. Nah, di sini klien nomor 4232 Mbah Wira rasakan memang ada upaya-upaya wirid tertentu. Namun wirid yang dilakukan itu lebih ke arah pengasihan dan kerejekian ya, bukanlah wirid-wirid yang sifatnya meningkatkan energi tubuh ya, sehingga di sini klien nomor 4232 tidak masuk dalam kategori orang yang energi tinggi. Bener apa enggak? Nanti silahkan klarifikasi ke Mbah Wira. Oh iya, Mbah, memang saya ada wirid, Mbah, untuk pengasihan, Mbah, saya ini jomblo misalnya ya, sehingga wirid-wirid pengasihan supaya disenangi orang. Atau iya, Mbah, bener saya ini pedagang, Mbah, jadi kalau ada asian kerejekian lancar tuh ya untuk kebutuhan keluarga itu ya jadi lebih tenang misalnya. Jadi nanti silakan klarifikasi bener apa enggak gitu loh ya yang disampaikan Mbak Wira, supaya semua orang tahu bagaimana kualitas terawangan Mbak Wira ya. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang karakter energinya biasa. Siapa itu? Yaitu mereka ya manusia normal pada umumnya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misal yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka di sini klien nomor 4232 kisaran energinya itu 70-an ya. Jadi normal sebagaimana manusia pada umumnya. Yang kedua yaitu aura ya. Di sini tadi sudah Mbak Wira sampaikan bahwa ada wirid-wirid tertentu atau doa-doa khusus ya yang masih Anda rutin rapalkan hingga sekarang untuk kerejekian dan pengasihan. Sehingga ya tadi aura Anda dimana adalah biru dan kuning. Ya bukan karena Anda berdiri di depan tembok biru, bukan. Tapi saya melihat dari pancaran cahaya yang keluar dari wajah Anda itu meneduhkan. Ya, biasanya kalau pedagang tuh kayak gitu. Wajah yang nyaman, wajah yang enak membuat pembeli itu kerasan, sehingga menjadi pelanggan tetap balik lagi dan balik lagi ya. Jadi aura pengasihan dan kerejekian ini memang didukung oleh profesi. Nampaknya kebutuhan Anda untuk diasihi dan kalau udah diasihi urusan karir ataupun rezeki atau perdagangan atau urusan uang ini menjadi lancar. Jadi keinginan yang kuat itulah yang kemudian oleh tubuh direspon ya, merombak energi ataupun memanifestasikan energi yang ada di tubuh menjadi aura pengasihan dan kerejekian ya, didukung juga karena adanya doa-doa atau mantra-mantra yang Anda amalkan ya, memang di dalam bidang asian dan kerejekian. Nanti silakan klarifikasi benar apa tidak. Lalu yang ketiga ada tidaknya negatif di badan ya. Mbak Wira tidak menemukan ada yang negatif di badan Anda meskipun Anda kurus ya, tapi Anda kurusnya ini bukan karena ketempelan. Anda makannya banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk, itu semata-mata dikarenakan karena Anda nelennya cepat. Jadi orang itu kalau mau ngunyah 32 kali, maka dia akan gemuk badannya. Tapi kalau ngunyahnya itu 6 kali 7 kali telan, 6 kali 7 kali telan. Jadi orang-orang yang terbiasa makannya cepat itu walaupun makannya banyak tapi nggak akan gemuk. Kenapa? Karena makanannya itu tidak dicerna dengan baik, sehingga di dalam tubuh itu kurang bisa diserap oleh tubuh dengan maksimal.
Nah itu ya. Jadi ini ilmu medis ya yang berperan untuk menjelaskan ilmu medis, bukan ilmu magic. Mbak Wira itu kalau ikut tahlilan gitu ya di kampung gitu kan, orang lain tuh udah makannya habis sepiring, Mbak Wira tuh baru nyendok ya 3 sampai 4 kali sendokan. Oleh karenanya Mbak Wira tuh kalau tahlilan gitu nggak mau makan nasinya. Paling Mbak Wira ambil lauknya. Kenapa? Karena nggak selesai. Kalau makan sama nasinya nggak selesai. Mbak Wira tuh kalau ngunyah lama 32 kali, dan tuh udah menjadi kebiasaan ya, sadar nggak sadar pasti ngunyahnya segitu. Supaya apa? Supaya halus. Kalau halus itu nasi itu tercampur sempurna dengan enzim pencernaan di mulut. Apa enzimnya? Amilase ya, amilase, mengubah karbohidrat ya menjadi amilum. Nah ini gitu, amilase memecah amilum menjadi glukosa, sorry ya, memecah amilum zat tepung menjadi glukosa. Makanya kalau dikunyah itu rasanya manis nasi itu. Ya kalau kenangan dikunyah rasanya pahit, apalagi kenangan bersama dirinya yang sekarang sudah bersama pria idamannya, wah itu pahit banget, itu jangan dikunyah. Kayak gitu lah ya. Nah begitu ditelan nanti ada di situ ada lipase, amilase gitu kan ya, protease. Nah setelah dipecah semua masuk ke usus 12 jari, diserap. Nah kalau penggilingannya bagus, penyerapannya juga bagus, makanya orangnya gampang gemuk. Tapi kalau ngunyahnya itu cepet-cepetan langsung ditelan, belum tercerna dengan sempurna, akibatnya apa? Larutnya pun nggak baik, sehingga keluar tuh nutrisinya masih banyak. Ditandai dengan apa? Tinjanya berat. Jadi kalau keluar ya, masuk ke dalam air itu tinjanya langsung tenggelam. Nah, itu berarti dia nutrisinya masih banyak. Tapi kalau terapung, berarti itu nutrisinya udah habis. Nah, ini malah ngomongin tinja ya. Jadi Anda kurus ya, itu bukan karena ada demit yang nempel di badan Anda, melainkan karena pencernaan Anda yang kurang bagus itu tadi. Nah ini bener apa salah, nanti silahkan klarifikasi ke Mbak Wira. Loh emang ada laki-laki yang makannya lama banyak, Mbak Wira salah satunya. Nah Anda termasuk laki-laki yang makannya cepat, ngunyahnya cepat langsung ditelan, ngunyahnya cepat langsung ditelan. Ya kayak ular tuh loh ya, nggak dikunyah langsung ditelan. Nah gitu ya. Jadi nggak ada yang negatif di badan Anda, itu nggak ada. Baik itu gen negatif maupun energi negatif, baik yang sifatnya nempel sendiri alami ataupun kiriman, nggak ada. Jadi aman, bersih. Ya tidak ada masalah gaib di dalam tubuh Anda. Saya yakin dukun yang bisa jelaskan sampai sebegini jauh ini pasti nggak ada. Ya, oke ya, itu berani taruhan Mbak Wira ya. Oke, nah yang terakhir yaitu kodam badan. Sebenarnya kalau azimat-azimat itu dilepas dulu ya kalau mau terawangan badan ya, supaya nggak ikut terbaca. Nah di sini untuk kodam badan ini yang Mbak Wira rasa tidak ada ya. Yang pertama yaitu apa? Kodam leluhur ya, yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur Anda meninggal, dia mengikuti anak cucu yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi ya. Di sini tidak ada kodam leluhur yang menempel di diri Anda atau ikut dengan Anda. Kenapa? Belum butuh, belum perlu. Jadi Anda adalah orang dengan nasib yang mujur, selalu selamat. Ya mungkin Anda tidak kaya raya, tidak tajir, tidak jadi sultan, tapi kebutuhan Anda itu selalu cukup. Apa yang Anda butuhkan itu selalu ada, kayak gitulah ya. Sehingga untuk kodam leluhur ini merasa tidak perlu sekarang lah mendampingi diri Anda, karena toh Anda juga belum membutuhkannya, kayak gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua yaitu kodam pengisian. Apa itu? Yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Mbak Wira merekomendasikan, menyarankan jangan mengisi kodam ke badan ya. Tubuh Anda tidak sekuat orang lain, sehingga kalau diisi badan, kodam dalam badan, dikhawatirkan nanti akan banyak mendatangkan dampak negatif ke diri Anda. Kalau Anda mau pengisian kodam ke benda aja, jangan ke badan. Ya itu saran Mbak Wira. Jadi kodam pengisian badan memang tidak ada, dan Mbak Wira sarankan jangan sampai Anda lakukan, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kodam keilmuan, yaitu kodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada di diri Anda, karena ilmu-ilmu, doa-doa, wirid-wirid yang Anda rapal itu sifatnya adalah doa yang langsung kepada Tuhan. Ya jadi dia tidak berkodam. Kemudian yang terakhir yaitu kodam yang cinta ataupun suka dengan Anda. Ini juga tidak ada. Oke, sekiranya itu untuk terawangan diri Anda. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam.